What if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, seen it right there. Halo para pembaca channel Olive Go, kesempatan kali ini aku akan melanjutkan cerita FF Jungkook bagian ke-7. Semua cerita yang termuat hanyalah imajinasi semata, tidak ada hubungannya sedikit pun dengan dunia nyata. Jadi jangan diambil serius ya. Terima kasih, Borahe. Jimin dengan segala emosi yang membuncah melayangkan bogeman mentah ke arah Jungkook berulang kali, mengakibatkan tubuh Jungkook tersungkur ke lantai dengan mata yang masih setengah sadar. Sudut bibir Jungkook berdarah, sedangkan Jimin tidak berniat berhenti sedikit pun. Tidak hanya bogeman, Jimin juga menendang pria itu berulang kali ke arah perut, sampai-sampai Jungkook memuntahkan darah sangat banyak. Yeon menutupi tubuh Jungkook yang sudah terlentang bebas tak berdaya, merentangkan kedua tangannya untuk menghalau hantaman Jimin ke arah pria itu. Jimin meludah jijik, menyurai rambutnya ke belakang, lalu berteriak sangat keras. Puncak emosi tengah menyambutnya. Setelahnya Jimin keluar membanting pintu kamar keras-keras. Yeon menolong Jungkook untuk membangkitkan tubuhnya. Gadis itu segera mengambil peralatan P3K untuk mengobati luka-luka yang cukup parah itu. Yeon juga mengambil air hangat untuk mengembalikan kesadaran Jungkook dari pengaruh alkohol. Ruang yang awalnya dingin kini berubah mencekam layaknya suasana persidangan. Ketiganya mencoba meredam pikiran masing-masing sebelum memulai pembicaraan. Jimin menatap tajam ke arah Jungkook yang saat ini duduk tepat di seberangnya. Yeon yang akan mengawali pembicaraan. Gadis itu menceritakan semuanya, termasuk kisah masa lalunya dengan Jungkook di hadapan sang kekasih. Mendengar pernyataan sang nona, ada gelenyar sakit menghampiri hati Jungkook. Yeon melirik ke arah Jungkook, mengisyaratkan agar mau membantu Yeon untuk melontar penjelasan ke arah Jimin. Jimin terbelalak atas pengakuan kurang ajar sang adik. Tangannya kembali mengepal. Jika tidak ada Yeon, mungkin baku hantam di antara keduanya terjadi kembali. Jungkook mematung saat tamparan sang nona mendarat tepat di pipinya. Di seberang sana Jimin menyeringai, sudut bibirnya terangkat licik.
Jungkook dibuat terkejut. Ini kali pertama dalam hidupnya melihat sang Nuna sangat marah kepadanya. Tanpa sadar pria itu menitikkan air mata. Seumur hidup Jungkook, ia menangis hanya 3 kali. Pertama, saat kepergian Yeon 10 tahun yang lalu. Kedua, karena kepergian orang tuanya. Dan ketiga adalah sekarang. Jimin sangat puas melihat pemandangan ini. Pria itu mulai menyandarkan punggungnya di badan sofa, mengangkat kakinya, lalu menyilang santai. Hatinya bersorak saat melihat anak pungut itu tersakiti. Jungkook mulai membangkitkan tubuhnya sendu. Kakinya mendarat pelan menuju pintu keluar. Kenapa rasanya sangat sakit? Nuna mengusirnya. Hatinya sangat sakit, bukan karena penolakan itu. Namun, ia sakit saat melihat Yeon bersedih karenanya. Saat melihat Yeon marah karenanya. Benar apa yang dikatakan sang Nuna. Kehadirannya hanyalah sebuah bencana, hanyalah seorang pengacau. Sebelum benar-benar keluar, Jungkook membalikkan tubuh sejenak, menyorot Yeon lembut kelewat menenangkan, lalu mengucapkan sebuah kalimat yang mengejutkan di telinga gadis Wang. Yeon hendak mengejar sosok itu, namun Jimin lebih dulu menghalanginya. Jimin memeluk kekasihnya erat hingga bayangan Jungkook benar-benar menghilang jauh. Hati gadis itu seakan tersambar pisau berulang kali. Perasaan bersalah dan menyesal mulai menjemput hatinya. Tidak, ia harus mengejarnya. Namun saat sampai di depan apartemen, Yeon tidak lagi menemukan jejaknya. Jungkook telah menghilang. Selepas dari apartemen Yeon, kakinya berlari menuju satu-satunya tempat terhangat menurutnya, pusara sang apa dan oma. Pria itu mulai meletakkan sebuah lampu kecil serta foto kedua orang tuanya di atas pusara itu. Kemudian ia mulai duduk bersila di tengah makam kedua orang tuanya. Di kanan adalah peristirahatan sang apa, sedangkan kiri tempat sang oma. Setelahnya, Jungkook mulai membuka sekotak kue tar yang baru saja dibelinya beberapa menit yang lalu. Tidak lupa ia juga memasangkan 3 lilin di atas kue sederhana yang bertuliskan namanya itu, Happy Birthday Jungkook. Begitulah ia merequest tulisan pada penjual kue. Tidak peduli dengan hujan yang turun, Jungkook tetap memutar akalnya agar api pada lilinnya bisa menyala. Saat membeli kue, pria itu juga membeli sebuah payung yang sangat besar.
sehingga bisa melindunginya dari rintikan hujan di tengah malam yang dingin ini. Meletakkan payung itu tepat di belakang tubuhnya, dan akhirnya lilin-lilin itu bisa menyala. Air matanya tidak mampu lagi tertahan. Di tempat ini, ia bebas menangis. Hanya di tempat ini, ia merasa tidak sendirian. Hanya di tempat ini pula ia mampu merasakan kasih sayang. Kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan tulus dari orang-orang di sekelilingnya saat ini. Jika ada peribahasa, kasih sayang yang tak pilih kasih, sayang yang tak berpenghalang, cinta yang tidak pernah memudar, itulah cinta orang tua pada anaknya. Maka Jungkook sangat mempercayainya. Dan mungkin hanya satu peribahasa itu saja yang ia percayai di dunia ini. Tidak ada yang lain lagi. Jungkook mengulang seluruh perkataan sang apa dan oma saat dirinya ulang tahun. Berbicara sendiri, menirukan nada suara apa dan oma. Dengan begitu ia akan merasa jika kehadiran orang tuanya nyata. Setelah meniup lilin, Jungkook bertepuk tangan sendiri sembari memejamkan mata. Memori masa kecilnya mulai terputar kembali. Ada banyak kado berdatangan, seluruh orang tertawa untuknya, kecupan-kecupan tulus dari kedua orang tuanya, dan juga pelukan hangat dari sang nona. Hanya memori-memori itulah satu-satunya teman Jungkook saat ini. Memeluk kenangan-kenangan yang tidak akan mungkin terulang kembali. Meski begitu, Jungkook selalu bersyukur karena pernah merasakan kenangan hangat dalam hidupnya, walaupun hanya sekali. Pria itu menyeringai licik. Tuan dan Nyonya Park dibuat terkejut dengan sosok yang menurutnya baru pada diri putranya, kejam dan tanpa ampun. Semenjak pengakuan Jungkook secara terang-terangan ingin merebut Yeon dari tangannya, membuat Jimin tidak berniat lagi untuk memasang topeng di hadapan Jungkook. Jungkook adalah halangan bahkan ancaman terbesar bagi masa depannya. Melenyapkan adalah jalan satu-satunya untuk membuatnya tenang sekaligus menang.
Sedangkan di balik pintu, Jungkook telah mendengar bahkan merekam seluruh percakapan sialan itu melalui ponselnya. Tokoh utama dalam kehidupannya adalah dirinya sendiri. Yang dapat mengeluarkan dirinya dari neraka dunia ini juga dirinya sendiri. Kali ini, Jungkook tidak akan tinggal diam. Ia akan memanfaatkan rekaman-rekaman itu untuk diserahkan kepada pengacara sang Appa, menunjukkan bagaimana bejatnya keluarga angkatnya. Selain itu, ia akan mengumumkan pada dunia siapa sosok sebenarnya Park Jimin yang selalu digadang-gadang sebagai dokter paling dermawan di negeri ini. Jungkook berlari menuju bagasi, segera mengemudikan mobilnya untuk menuju ke rumah pengacara sang Appa. Tentu saja Jimin tidak tinggal diam. Pihak Park juga menggait mobil paling mewahnya untuk mengejar anak pungut itu. Jimin berhasil menyusul mobil Jungkook. Mereka kini beriringan dengan kecepatan di atas rata-rata. Sial, perjalanan masih jauh. Jungkook tidak menyerah. Jimin semakin menghimpit mobil Jungkook menuju ke pinggir jurang. Ada jurang di sana, dan ya, pria itu berniat ingin meloloskan mobil Jungkook agar terjun bebas ke jurang dalam itu. Saat hendak minum lalu melanjutkan tidur, tiba-tiba gelas di tangan YN terjatuh. YN segera mengambil ponsel untuk menelpon adiknya itu, namun nihil. Berulang kali sama sekali tidak ada jawaban. Di atas tebing, Jimin melipatkan kedua tangannya. Di depan dada seraya mengangkat alis dan menyeringai licik. Netranya tak luput sedikit pun. Dari mobil yang tengah terjun bebas memasuki sebuah tebing curam teramat dalam itu.